1902169. Saya dari program studi ekonomi pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul pengaruh label halal dan tingkat harga terhadap minat beli konsumen pada produk fiksi. Yang dimana studi kasus yang saya ambil yaitu mahasiswa Universitas Islam Bandung. Syariat Islam kita dianjurkan untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk yang sudah terjamin kehalalannya. Dan ada pula pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 168 yang dimana kita diwajibkan untuk mengkonsumsi atau menggunakan produk pada kehidupan sehari-hari yang sudah terjamin kehalalannya pula. Dan di Indonesia tersendiri ada lembaga yang memang sudah memiliki kewajiban untuk mengecek atau menganalisis terlebih dahulu suatu produk yang dapat diedarkan atau tidaknya. Dan bila memang sudah terjamin kualitasnya dan bahan yang digunakannya pun sudah dipastikan kehalalannya, maka suatu produk tersebut dapat diedarkan dengan adanya label halal yang sudah tercantum pada kemasan. Dan ada pula yang menjadi permasalahan lain yaitu terkait harga, yang dimana harga ini dapat melonjak sangat tinggi karena harga ini merupakan suatu nilai tukar atau nilai yang dapat ditukarkan pada suatu produk yang nantinya dapat menarik konsumen untuk membeli produk tersebut. Ada perumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, apakah label halal berpengaruh pada minat beli mahasiswa Universitas Islam Bandung? Dan yang kedua, apakah tingkat harga berpengaruh pada minat beli mahasiswa Universitas Islam Bandung? Adapun tujuan pada penelitian ini, yang pertama untuk mengetahui adakah pengaruh label halal pada minat beli mahasiswa Universitas Islam Bandung, dan yang kedua untuk mengetahui adakah pengaruh tingkat harga pada minat beli mahasiswa Universitas Islam Bandung. Adapun langkah pemikiran pada penelitian ini, yang dimana label halal dan harga mempengaruhi minat beli, yang dimana label halal memiliki 5 indikator. Yang pertama yaitu masa berlaku terdaftar di LPPOM MUI, yang ketiga pencantuman label halal teruji, yang keempat pencantuman keterangan tidak halal, yang kelima penyajian produk, yang dimana penyembelihan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, dan penjualan tersebut terjamin. Dan ada pula indikator harga, yang dimana indikator harga memiliki 3, yaitu yang pertama harga yang terjangkau, yang kedua harga dapat bersaing dengan produk yang lain, dan ketiga penyesuaian harga dan kualitas. Ada pula indikator pada minat beli, yaitu terdapat 4 indikator. Yang pertama minat transaksional, yang kedua minat preferensial, yang ketiga minat preferensial, yang keempat minat eksploratif. Adapun metode penelitian yang saya ambil di sini yaitu metode penelitian deskriptif kuantitatif, yang dimana data sekunder yang saya ambil yaitu dari buku-buku atau penelitian terdahulu, dari majalah, dari jurnal, dan lain sebagainya. Objek penelitian pada kali ini yaitu saya menggunakan kosmetik fiksi, yang dimana kosmetik fiksi ini diproduksi oleh PT Mandem Indonesia, dimana perusahaan ini berdiri pada tahun 1969, berdiri dengan nama PT Tanko Indonesia sebagai joint venture antara Mandem Corporation dan LP The City Factory. Adapun hasil atau pembahasan pada penelitian ini, yang pertama terkait uji validitas yang terdapat pada tabel di atas, lihat bahwa seluruh pernyataan pada variabel X1 memiliki nilai R itu lebih besar dari R tabel berdasarkan uji signifikan 0,05, sehingga seluruh pernyataan dalam kuesioner dianggap sah dan dapat digunakan dalam analisis berikutnya. Untuk uji validitas X2 juga memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel berdasarkan uji signifikan 0,05, sehingga seluruh pernyataan dalam kuesioner dianggap sah dan dapat digunakan dalam analisis berikutnya. Adapun uji validitas untuk variabel Y, yaitu memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel berdasarkan uji signifikan 0,05, sehingga seluruh pernyataan dalam kuesioner dianggap sah dan dapat digunakan. Adapun uji reliabilitas, yang dimana nilai reliabilitas bukti pernyataan pada kuesioner masing-masing variabel yang sedang diteliti lebih besar dari 0,6. Hasil ini menunjukkan bahwa bukti-bukti pernyataan pada kuesioner reliable dari data yang telah diolah dapat disimpulkan bahwa terdapat nilai tetap dan koefisiensi regresi. Persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang pertama nilai A sebesar 2,472 merupakan konstanta atau keadaan saat variabel minat beli belum dipengaruhi oleh variabel X1 dan X2. Yang kedua, nilai koefisiensi regresi pada label halal yaitu sebesar 0,695. Hal tersebut menunjukkan bahwa label halal memiliki pengaruh positif terhadap minat beli. Yang ketiga, nilai koefisiensi regresi pada variabel tingkat harga adalah sebesar 0,616. Yang artinya variabel tingkat harga memiliki pengaruh yang positif pada minat beli. Adapun hasil uji hipotesis, yang pertama uji parsial atau uji T. Pengujian hipotesis pertama, diketahui nilai signifikan untuk pengaruh label halal terhadap minat beli adalah sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitung 7,434 atau lebih besar dari T tabel yaitu 1,661, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti terdapat pengaruh antara label halal terhadap minat beli. Yang kedua, pengujian hipotesis kedua, yang dimana diketahui nilai signifikan untuk pengaruh tingkat harga sebesar 0,0000 atau lebih kecil dari 0,05, dan nilai T hitung sebesar 4,616 atau lebih besar dari T tabel sebesar 1,661, sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 diterima, yang berarti terdapat pengaruh antara tingkat harga terhadap minat beli. Uji T dapat diperkuat dengan adanya hasil kuesioner terbuka, yang dimana ada 95 responden memberikan jawabannya bahwa label halal pada kemasan kosmetik itu berpengaruh atau sangat penting. Dan adapun untuk hipotesis kedua, yang dimana terdapat 85 responden yang memberikan jawabannya bahwa tingkat harga pada kosmetik itu berpengaruh atau penting. Adapun uji hipotesis yang kedua yaitu uji simultan atau uji F, berdasarkan output di atas diketahui nilai signifikan untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,000 atau lebih besar dari 0,05, dan nilai F hitung 104,800 atau lebih besar dari F tabel yaitu 3087, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima, yang berarti terdapat pengaruh antara label halal dan tingkat harga pada minat beli. Dan untuk
Uji simultan tersendiri dapat diperkuat dengan adanya hasil kuesioner terbuka yang terdapat 95 responden yang memberikan jawabannya bahwa label halal dan tingkat harga pada kemasan kosmetik itu berpengaruh atau sangat penting. Adapun kesimpulan pada penelitian ini, yang pertama berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan statistik uji T, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 7,434 atau lebih besar dari T tabel 1,661. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara label halal terhadap minat beli konsumen pada minat beli konsumen produk fiksi. Dan ada pula hasil kuesioner terbuka yang terdapat 95 responden yang memberikan jawabannya bahwa label halal pada kosmetik tersebut sangat berpengaruh atau sangat penting. Yang kedua, berdasarkan hasil pengujian hipotesis dengan statistik uji T, diperoleh nilai probabilitas sebesar 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung 4,616 atau lebih besar dari T tabel 1,661. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengaruh yang signifikan antara tingkat harga terhadap minat beli konsumen pada produk kosmetik fiksi. Dan ada juga hasil kuesioner terbuka yang terdapat 85 orang yang memberikan jawabannya bahwa tingkat harga pada kosmetik sangat berpengaruh atau sangat penting. Adapun yang ketiga, berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan, diperoleh hasil bahwa label halal dan tingkat harga memiliki pengaruh yang signifikan atau positif terhadap minat beli konsumen pada produk kosmetik fiksi. Dan adapun hasil kuesioner terbuka yang dimana terdapat 94 orang yang memberikan jawabannya bahwa label halal dan tingkat harga itu sangat berpengaruh dan sangat penting pada kemasan kosmetik. Adapun saran pada penelitian ini, yang pertama, bagi konsumen diharapkan lebih peduli dalam membeli produk kosmetik yang digunakan. Jangan hanya karena terpengaruh oleh orang sekitar atau hanya karena cocok pada wajah. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat lebih mencari tahu mengenai kosmetik yang digunakan oleh mahasiswa atau masyarakat umum dengan data yang sudah ada dan benar adanya. Dan ketiga, bagi produsen diharapkan terus memperhatikan bahan yang digunakan dalam pembuatan kosmetik dan tentu saja dengan pertimbangan harga yang sesuai dengan mahasiswa. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan dengan adanya penelitian ini, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca dan pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.